Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kembali berencana membuka seleksi CASN di tahun 2023 ini untuk instansi pusat dan instansi daerah. Untuk instansi pusat, formasi yang dibuka adalah untuk CPNS dan P3K. CPNS untuk jabatan fungsional kehakiman, intelijen, kejaksaan, dan juga dosen. Sedangkan untuk instansi daerah, formasi yang dibuka adalah P3K. P3K yang dimaksud diprioritaskan untuk jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan dan diutamakan untuk lokasi atau formasi ataupun unit kerja di daerah terpencil ataupun unit kerja yang tidak memiliki jabatan atau tidak mendapatkan formasi di tahun anggaran 2022 tadi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Surat Menteri Pan-RB perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 bisa diakses di halaman menpan.go.id atau linknya nanti saya berikan di deskripsi video di bawah ini. Baik, kita langsung saja kepada isi dari surat Menpan RB masalah pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 yang terbit pada tanggal 14 Maret tahun 2023. Di sini dijelaskan bahwa pengadaan ASN pada tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth. Maksudnya di sini adalah pengadaan ASN ini hanya untuk memenuhi kekurangan atas kekosongan jabatan yang diakibatkan karena pensiun ataupun meninggal, ya. Jadi tidak untuk menambah jumlah ASN tetapi hanya mengisi kekurangan atau kekosongan jabatan. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan dan kesehatan ini ya jelas selalu ada ya, karena saat ini sangat banyak kekurangan guru dan juga kesehatan terutama untuk desa-desa terpencil. Kemudian adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Nah, ini yang harus diperhatikan, ujar Menpan RB ya. Kata Menpan RB apa yang harus diperhatikan dalam pengusulan? Nah, yang pertama untuk instansi pusat. Untuk instansi pusat, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Nah, instansi pusat ini adalah jabatan yang atasannya itu kepada kementerian langsung, ya. Jadi untuk jabatan guru dan kesehatan itu bukan instansi pusat, bukan berada pada instansi pusat, tapi berada pada instansi daerah. Nah, untuk CPNS ini hanya untuk jabatan fungsional di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, dan juga tenaga dosen. Kemudian kita lanjut kepada yang kedua, masalah untuk instansi daerah. Untuk instansi daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi instansi daerah ini ya, kita dilihat dari surat ini hanya ada P3K, tidak ada CPNS ya. Karena CPNS tadi hanya untuk instansi pusat. Nah, yaitu usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi ya diprioritaskan di sini bukan berarti tidak ada untuk P3K jabatan teknis. Ada, tetapi hanya untuk mengisi kekosongan karena pensiun ataupun meninggal, tidak untuk menambah pegawai. Nah, jadi begitu ya. Baik, saya ulang.
Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Nah, sebagaimana kita ketahui, telah terjadi perubahan formasi atau penempatan jabatan fungsional guru tahun anggaran 2022 sesudah tes. Nah, jadi ini lucu juga ya, perubahan formasi dan penempatan itu sesudah tes, bukan sebelum tes. Yang ada kan kita formasi dulu baru diadakan tes, yang ini sesudah tes ya. Jadi ini menurut saya ini sangat-sangat lucu sekali ya. Akibat dari sanggahan. Nah, sanggahan ini diusulkan oleh Ditjen GTK, kemudian diterbitkan oleh Kepmen Pan RB nomor 149 tahun 2023. Adapun sumber sanggahan dari Ditjen GTK itu kemungkinan ya, ini dari mungkin pelamar P1 yang lulus. P1 ini kan mereka adalah peserta yang ikut seleksi pada tahun 2021 dan memenuhi ambang batas atau passing grade, tetapi tidak memiliki penempatan, sehingga pada seleksi tahun 2022 mereka itu langsung ditempatkan di sekolah ya. Kemudian yang jadi masalah, sekolah tersebut itu jauh atau tidak berdekatan dengan domisili dari P1 tersebut. Nah, sehingga terjadilah sanggahan, perubahan formasi. Tetapi juga saya bingung ya, kalaunya menurut dari P1 yang mereka itu menyesuaikan dengan penempatan mereka ya, di sini malah disebutkan sebanyak 3043 pelamar ini tidak memiliki penempatan. Nah, tidak mendapatkan penempatan atau mereka itu tidak diangkat menjadi P3K tahun 2022 akibat kehilangan formasi. Jadi sebanyak 3043 pelamar P1 yang tidak mendapatkan penempatan tadi, menurut Profesor Nonok. Profesor Nonok ini adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Beliau menjelaskan ada 4 poin pelamar P1 yang harus diperhatikan ya. Kata beliau, yang pertama adalah pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Nah, kan adanya sanggah. Namun sanggah di sini saya tidak mengerti ya berdasarkan apa. Kemudian pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan bukan kelulusannya. Nah, yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1, artinya tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya, jelas Profesor Nonok. Nah, jadi 3043 pelamar P1 yang tidak memiliki penempatan tadi ya, mereka akan otomatis diikut sertakan dalam seleksi tahun 2023 dan berstatus P1 dan juga tidak tergeser di sekolah induknya. Akibat apa 3043 pelamar ini? Akibat perubahan formasi. Kita kembali ya ke perubahan formasi Kepmen Pan RB nomor 149 tahun 2023. Di sini saya memberikan contoh ya di kabupaten saya, Kabupaten Tapin. Untuk daerah Kabupaten Tapin ada di halaman 579. Nah, di sini untuk daerah Kabupaten Tapin jumlah formasi yang berubah adalah 10 tambah 2 tambah 1 13 tambah 55 menjadi 68 formasi yang berubah. Nah, menurut setahu saya saja P1 yaitu peserta yang lulus pada tahun 2022. P1 ini kan langsung penempatan nih pada tahun 2022. Mereka itu ikut seleksi tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade tetapi tidak memiliki penempatan. Kemudian
karena mereka tidak memiliki penempatan, maka diprioritaskan di tahun 2022 sehingga mereka itu langsung mendapatkan penempatan di sekolah mereka. Nah, jadi langsung mengisi sekolah-sekolah. Nah, yang jadi masalah tadi kan mereka ini lulus sedangkan formasinya itu jauh dari tempat domisili mereka. Sekolah mereka yang tempati itu jauh dari domisili mereka, maka terjadilah di sini perubahan formasi. Tetapi kalau dihitung ya, jumlah P1 yang lulus pada tahun 2022 itu tidak mencapai 68 orang. Ya, setahu saya ini tidak mencapai 68 orang. Cuma di sini berubahnya 68 orang. Saya bingung juga ini. Nah, jadi ya ini yang sebelum berubah ini banyak lokasi untuk daerah lokasi terpencil. Seperti Bus-Bus 2 tempat saya mengajar, di sini ada satu formasi untuk guru PAI. Kemudian lagi untuk guru kelas di sini juga Bus-Bus 2 ada 2 sehingga total 3 formasi. Walaupun sebenarnya kekurangan totalnya 4 ya. Guru PJUK 1 sebenarnya. Guru kelas 2 itu betul, PAI 1 itu betul, kemudian di sini guru PJUK 1 lagi sebenarnya. Itu 4. Jadi yang 3 formasi ini malah ya setelah berubah tidak ada satupun formasi ke sekolah kami. ISDN Bus-Bus 2 lokasi kami adalah di Desa Bos-Buas, Kecamatan Candileres Utara. Letaknya itu jauh menuju kecamatan apalagi menuju kabupaten, ya, sekitar 2 jam perjalanan. Dan perjalanannya itu pun juga kalau melalui darat ya hanya jalan semen 1,5 meter dan jalannya itu pun juga rusak. Jadi kembali ke sini ya. Nah, bahwa menurut surat Menteri Pan-RB tadi di sini P3K tahun 2023 itu diprioritaskan untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Nah, kemudian lagi diutamakan bagi satuan atau unit kerja dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Jadi yang mana sekolahnya sudah mendapatkan formasi tahun 2022 kemungkinan itu tidak mendapatkan formasi lagi. Giliran sekolah yang belum mendapatkan formasi untuk tahun 2023 terutama daerah terpencil. Nah, jadi kita lihat nanti tadi kan formasi untuk ISDN Bus-Bus 2 sekolah tempat saya mengajar kekurangan 4, kemudian mendapatkan formasi 3 pada tahun 2022. Kemudian hilang formasinya, apakah di tahun 2023 ini mendapatkan 3 formasi atau tidak ya. Nah, jadi kita lihat nanti, atau nanti apakah nanti berubah lagi ya peraturannya setelah seleksi nanti berubah penempatannya, saya bingung juga ya. Nah, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan ya bahwa untuk menjadi guru di sekolah terpencil itu bebannya itu berat, lebih berat dari daerah perkotaan. Mengapa? Karena daerah terpencil itu terutama kekurangan guru. Artinya guru terpaksa harus mengajarnya itu harus kelas-kelas rangkap seperti saya mengajar 2 kelas, kemudian mengajar juga mata pelajaran pendidikan agama Islam, pada mata pelajaran PJUK, bukan hanya guru kelas saya, tapi guru kelasnya 2 kelas, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam juga dan PJUK juga. Nah, bagaimana ini saya harus optimal mengajar anak didik saya kalau keadaannya begini. Dan yang kedua adalah keadaan orang tua peserta didik itu di desa terpencil itu ya menyerahkan anak didiknya itu secara penuh. Maksudnya di sini adalah rata-rata penghasilan orang tua daerah terpencil itu berada pada taraf ekonomi rendah, di mana orang tua peserta didik ya baik itu ayah dan ibunya mereka itu bekerja meninggalkan rumah ke sawah ladang ataupun menjadi buruh harian dan lain sebagainya, di mana mereka itu pergi subuh kemudian pulang sore, begitu terus setiap hari, dan jika malam mereka tidur. Nah, anak mereka itu tidak dibekali pelajaran sehingga kesulitan ya bagi guru untuk menjelaskan pelajaran karena tidak ada didikan atau bimbingan dari orang tua. Mereka menyerahkan kepada sekolah itu secara penuh. Nah, sehingga tidak jarang ya anak didik di daerah terpencil itu mereka itu kesulitan dalam membaca padahal usia mereka itu sudah remaja, kesulitan dalam berhitung,
berkali mengali ya dan membagi. Nah, jadi di sini ya kita harapkan bahwa keputusan menteri ini ya, surat dari menteri ini benar-benar terrealisasi. Karena apa? Karena begini kan, bahwa tujuan pemerataan kualitas pendidikan itu kan tujuannya merata sampai kepada pelosok negeri. Ya, jangan hanya menjadi omong kosong belaka ya, bahwa pembicaraan pemerataan kualitas pendidikan ini harus merata sampai ke pelosok ya. Jangan jadikan ini sebagai hanya omong kosong belaka ya. Kemudian bahwa amanat undang-undang bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ini amanat undang-undang ya, itu harus dipenuhi. Jangan hanya ini menjadi tulisan atau kalimat fiksi ya. Artinya memang ada upaya dari pemerintah ataupun daerah ya untuk memang harus daerah terpencil itu juga harus diperhatikan. Nah, inilah tantangan yang berat jika mengajar di desa terpencil. Dan juga lagi ya, kita mengharapkan jika memang ditugaskan di sekolah terpencil ya, jangan sampai itu sebelum 10 tahun mereka itu mutasi untuk PNS ya, diberikan izin untuk mutasi ke sekolah lain, seakan-akan sekolah di daerah terpencil itu menjadi batu loncatan. Kalau begini caranya terus, itu tidak akan maju-maju pendidikan di daerah terpencil. Ada gurunya setahun 2 tahun pindah. Apalagi P3K ini, nanti kan P3K ini kan tidak ada keputusan untuk pindah, tidak ada peraturan yang mengusulkan diterbitkan bahwa bisa pindah. Kalau mereka pindah, maka mereka berhenti dari jabatan P3K, kan begitu. Jangan sampai ada peraturan baru nantinya bisa pindah seperti PNS. Nah, ini bahaya ini. Nah, kalau begini caranya, daerah terpencil selalu menjadi tidak akan maju-maju ya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Tapi kita kembali ke masalah P3K ini. Pengadaan P3K ini tergantung kepada daerah apakah mengusulkan formasi P3K atau tidak ya. Karena begini, P3K ini sumber gajinya itu memang dari APBD ya, masuk kepada dana alokasi umum. Semula kan pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada pos khusus untuk penggajian untuk P3K ini, masuk kepada dana yang bercampur dengan infrastruktur, sehingga banyak daerah yang keberatan untuk mengadakan formasi P3K atas gaji dan tunjangannya yang dibebankan kepada dana yang bercampur dengan infrastruktur. Tetapi oleh Menteri Keuangan ya, di sini di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 PMK.07 tahun 2022 bahwa gaji P3K itu masuk kepada bagian dana alokasi umum dan mempunyai alokasi khusus ya, tidak digabung lagi dengan pos-pos yang lain. Artinya begini nih di sini ya, di sini nih. Nah, bahwa dalam formasi P3K itu mereka itu memiliki akun khusus, yang artinya jika daerah itu tidak memiliki atau mengusulkan formasi P3K, tidak memiliki P3K ya, maka tidak mendapatkan dana transfer dari APBN. Jadi dengan begini ya, berarti tidak mengganggu dana infrastruktur, tidak mengganggu dana infrastruktur. Jika daerah mengadakan P3K, maka dananya ditransfer. Jika tidak mengadakan P3K, maka dana tersebut tidak ditransfer. Nah, jadi begitu ya. Berbeda dengan PNS daerah, maka PNS daerah itu memang dari APBD juga, bersumber dari APBN, masuk APBD melalui DAU, tetapi memiliki pos khusus mereka ya untuk PNS, sedangkan P3K kan tidak, sebelumnya tidak. Nah, mulai tahun 2023 juga sama dengan PNS memiliki pos khusus, yaitu masuk kepada bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, yaitu pada pos penggajian formasi P3K. Nah, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekhilafan. Mohon koreksi di kolom komentar. Saya Yunandar Heriansyah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.